Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Sinau, kita bertemu lagi. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat menu multi level yang insya Allah mudah dan bisa diikuti dan pasti berhasil ya. Jadi ada di menu itu nanti kita akan perbedaannya di versi yang saya buat ini, mengacunya nanti akan pada kode dari menu tersebut gitu ya. Jadi teman-teman, sahabat Sinau bisa membuat menu berapapun levelnya ya. Nanti yang akan kita contohkan hanya sampai 3 level, dan dinamisnya nanti seperti apa, serta kemudahan untuk memberikan akses kepada menu tersebut ya ke user-user yang ada berdasarkan levelnya masing-masing. Ya, kita langsung buat spreadsheetnya saja. Di sini ada users biasa ya untuk bisa memberikan akses ke pembuatan username, password, nama, level. Saya rasa cukup ini. Kita langsung buat saja user ID-nya, misalnya admin, password 123, nama, levelnya admin, kemudian user 1, passwordnya juga sama, pakai teks saja ya. User pertama, user. Oke. Kemudian di menu kita nanti ada yang namanya kode, menu, UX, image, level, akses dulu ya, akses, kemudian image. Oke, seperti ini. Nah, di kode ini kuncinya adalah di sini sebenarnya nanti ya. Jadi semua akses menu itu akan diakses berdasarkan kodenya masing-masing, dan penentuan level itu adalah di kode ya. Misalnya di level pertama di home kita akan memanggil menu pengaturan ya, jangan lupa pakai kutip kalau karena kita berharap ini bukan angka tapi teks ya. Pengaturan, kemudian ada apa lagi, penjualan, transaksi misalnya, transaksi. Kemudian yang ketiga bisa kita buat laporan, empatnya mungkin about ya. Nah, perbedaannya antara menu dan UX ya. Jadi kalau menu itu nanti akan menampilkan ya menunya ini sendiri gitu ya, belum masuk kepada view yang akan diakses. Tapi kalau di UX-nya kita isi ya, nanti menu itu langsung akan mengakses dari UX yang sudah kita buat. Misalnya nanti di sini tanpa ada turunannya lagi ya, dari about ini langsung mengakses ke UX about. Nanti kita akan coba ya. Ya, selanjutnya misalnya dari pengaturan kita punya anak menu lagi, pengaturan user misalnya ya. Kita buat kodenya 101 ya, karena ini ada turunan dari pengaturan. Misalnya pengaturan user ya. Kemudian ada pengaturan apa lagi? Kita buat 102, pengaturan pembayaran ya. Kemudian nanti ada pengaturan user, pengaturan pembayaran, produk, setting produk misalnya, misal ya. Kemudian di transaksi nanti ada 201, transaksi misalnya transaksi penjualan ya.
transaksi penjualan, kemudian 202 transaksi pembelian, kemudian mungkin nanti ada turunannya lagi 20101 penjualan tunai, kemudian nanti ada penjualan kredit ya. Begitupun nanti di pengaturan pembayaran bisa kita breakdown lagi, tapi nanti ini cukup kita beri akses seperti ini. Untuk penentuan akses nanti kita bisa buat di aplikasinya dan image-nya ya. Jadi cukup seperti ini sahabat Sinau. Kita tinggal masuk ke app sheet-nya. Oke, kita akan buat, kita kasih nama My Menu saja. Oke, My Menu. Kita tunggu beberapa saat sampai aplikasinya loading. Oke, kita tarik dulu semua ya tabel-tabelnya. Menu sudah kita tarik sekalian. Kalau gitu kita setting dulu ya. Kode itu teks, dia labelnya ke menu. Yuk, image, akses, akses ini nanti dia pakai enam list. Ya, akses enam list betul. Kemudian menu teks, kode juga teks ya. Oke, cukup dulu. Kita ke user ID tag, password teks, nama teks, level teks. Cukup, saya kira. Kita langsung ke user setting saja ya, percepat. Kenapa ini? Belum di setting enam listnya. Enam listnya kita pakai ini aja. Cuma ada admin dan user. Nanti kalau teman-teman bisa mau lebih dari admin dan user, silahkan disesuaikan. Kita masuk ke user setting saja langsung. Kita aktifkan username, password, level. Saya rasa ini saja yang perlu ditarik. Teks, ini juga teks, di show semua. Kita save dulu. Username, password, level. Jangan sampai salah tulis. Oke, data validity-nya kita buat username sama dengan lookup username, apa namanya tadi, users ya, user ID, username, lookup username. Oke. Kita save,
Kemudian di password seperti itu juga, password seperti itu, password sama dengan lookup username user ID user ID password. Kita kopikan, letakkan di show not. Oke, passwordnya dihapus. Benar ya, tinggal tambahin not. Oke, kita save dan kalau mau dibuat di password tidak sesuai, saya rasa cukup. Oh, di level belum, di level cukup pakai ini saja ya, lookup biasa, lookup username users, kemudian user ID level username user. Oke, cukup saya rasa ya. Kita save. Di UX sudah muncul, kita tes dulu. Kok ada language optionnya aktif ya? Jangan-jangan kepencet ini. Oh, sorry. Admin, oke, admin, save. Oke, untuk usernya sudah, UX-nya jangan ditampilkan. Bentar, kita masuk ke menu ya. Nah, di menu yang perlu banyak kita mainkan itu sebenarnya hanya di slice ya. Slice pertama yang akan kita buat itu adalah home. Slice home. Kita ambil dari menu, ambil saja semua. Nah, kita batasi di home ini yang muncul itu hanya menu yang memiliki jumlah kode itu hanya satu. Len kode sama dengan di bawah 2 atau sama dengan 1 lah ya, sama dengan 1. Oke, UX nya sudah kita buat lagi. UX nya home, oke, slice home, kita pakainya apa, card, gallery, small,
aturan, transaksi, laporan, bot masih tampil semua. Sebentar kita lihat. Nah, ini hanya tampil 4 sudah ya. Ini user jangan ditampilkan, hanya home. Oke, kemudian kita buat UX slice-nya dulu ya. Slice-nya tadi kita selesaikan dulu deh. Slice home, kemudian kita buat satu lagi sub menu 01. Pakai slice enggak ya? Gak usah deh. Berarti ini kodenya 3 ya, ditambah 2 digit. Ditambah 2 digit setiap kali levelnya. Oke, kita copy sub menu 02 ditambah 2 digit lagi 5. Tadi kita sampai berapa digit ya? Kayaknya cukup ya, sampai sub menu 2 dulu. Baik, kemudian UX-nya kita sudah buat home. Kita buat UX untuk sub menu 1. Sub menu 1. Oke, kita pakai galeri small. Nanti setelah ini baru kita buat apanya, sub menu 2. Galeri small. Oke, cukup. Kemudian kita akses behaviors. Di behaviorsnya inilah yang harus kita go sub 1 menu, kemudian go to another view. Yang ini. Nah, disinilah kuncinya, gitu ya. Kita akan memasukkan link to filtered view ya. Link to filtered view. Oke. Apa yang akan kita tarik? Yang akan kita tarik itu adalah apa tadi UX-nya namanya ya? Menu sub 01 gitu ya, apa 1 ya, lupa saya. Oke, seperti ini dulu lah. Oke, nah di sini perbedaannya, di sini kita cukup memasukkan apa namanya, kode dari masing-masing menu ya. Kita akan masukkan dengan start with, karena ini adalah kode tadi ya. Kemudian menu sub nggak ada ya, apa tadi namanya, ntar ya, start with code. Maka setiap kode yang berawalan dari kode-kode yang sudah kita klik itu yang akan ditampilkan. Ntar kita tadi UX-nya apa ya, sub menu, ada, gak usah pakai kosong lah, dipepetin saja. Sub menu 1 ya, sub menu 2, di sini sub menu, bukan menu sub.
menu 1. Ntar ini kurung sudah sesuai. Submenu strip 1. Oh, belum disimpan saja ya, karena baru ada perubahan. Oke, seperti ini. Go sub 01. Oke, tadi kita kembali lagi ke UX di home, kemudian di behaviors kita go sub 01. Kita coba ya. Pengaturan, nah, pengaturan user, pengaturan pembayaran. Nah, ini masih belum ditetapkan ya, pengaturan user. Oke, kita kembali lagi ke behavior. Di setting produk juga sudah karena nggak ada subnya lagi ya. Oke, di behavior kita buat lagi. Ini kita copy saja ini. Ntar. Kita copy jadi go sub. Tadi ada kosongnya, 02. Ini sub menu 2. Cukup sub menu 2 ya. Kok tidak ditemukan? Kemana dia? Oke, sub menu. Ya, teman-teman jangan lupa untuk UX-nya ini harus kita benar-benar kita sesuaikan ya. Juga kita refkan saja ini yang 1. Sub menu 2 ke sub 1 ke sub 2. Nah, kemudian di sini ada yang tertinggal ya tadi ya. Kita pakai if saja. If kurung buka UX itu tidak sama dengan kosong, maka kita pakai link to view ke UX. Link to view ke UX. Oke, ntar jika tidak kita pakai link to filtered view, tutup di belakang. Link to view if apa ini salahnya? Number of open and close parameter. Sorry, tadi sudah benar ini. Tutup link to view. Oke, kita ke go sub 2. Go sub 2 juga seperti itu ya. Di paste saja, tinggal dirubah go sub 2 karena sama ininya. Oke, kita save. Nah, di UX 1 belum kita arahkan. UX 1 itu ke go sub 2. Oke, kita coba ya. Home, pengaturan user. Nah, ini
karena dia langsung ke apa nih, langsung ke menu ya. Pengaturan pembayaran seperti itu juga kita bisa setting. Kita buat satu UX lagi di sini, UX-nya menu, edit menu, pakai table, kolom ordernya sekalian kita atur, image, code, kemudian menu, UX, namanya apa ini tadi, edit menu. Di menunya kita langsung rubah saja, pengaturan user, pengaturan menu ya, 104 kutip 104, pengaturan menu, edit menu. Nah, ini langsung kita alihkan ke UX ya. Kita cek di sini. Oh, UX-nya kita sembunyikan. Kita ke home, coba pengaturan menu. Nah, ini sudah langsung masuk ke sini. Pengaturan, kita akan beri admin. Ini kita belum setting di sini nih, belum kita setting. Pengaturan itu pakai apa? Pengaturan, oke. Pengaturan menu, transaksi kita rubah dulu, transaksi admin ya. Hak aksesnya sekalian kita perbaiki ya. Transaksi misalnya ini, kemudian laporan user boleh, laporan ini, oke. Laporan about user dan admin boleh. About ya, kita ke home. Nah, di home nanti seperti ini. Teman-teman tadi bisa mengatur apa namanya, untuk hak aksesnya masing-masing ya. Pengaturan menu ya, pengaturan menu tadi ada di mana dia? Pengaturan menu ini kita rubah dulu, hanya admin. Menu apa ya? Untuk image teman-teman bebas memilih ya, dan menyiapkan image-nya masing-masing agar bisa disesuaikan. Pengaturan menu, setting produk, pengaturan user. Saya siapkan image-nya terlebih dahulu ya, agar bisa terlihat lebih cantik untuk setiap menunya ya. Saya pause. Oke, selanjutnya ini sudah saya rubah beberapa. Di home-nya jangan edit table ya, nanti di slice-nya saja. Oke, di slice read only, slash home
ya. Kemudian slash sub menu 1, ini jangan cuma ini, kita tambahkan karena ada hak akses ya, kita pakai content start with content, benar ya, content contains access user setting level. Oke, number contains close satu lagi. Oke, seperti ini. Jadi untuk level yang 3 dan level sub 1 dan sub 2 nya kita buat seperti ini. Kita kopikan saja, ini jadikan 5. Nah, baru di sini user settingnya akan berpengaruh ya. Tadi kita login menggunakan pengaturan ini, semua bisa diakses oleh admin. Setting produk, kemudian setting menu. Tadi produk belum kita bikin subnya ya. Oke, kita coba login lagi. User 1 ya, password 123. Oke, pengaturan. Nah, dia tidak punya akses pengaturan. Transaksi pun tidak ada transaksi pembelian. Penjualan tunai oke. Penjualan kredit belum diberi akses. Sebentar. Ini read only. Begitupun sub 2 read only. Loh, kenapa ini? Ada yang merah. Control room can be. Oh, dia tidak mau ya. Kalau dibikin read only tidak mau. Oke. Nah, tinggal teman-teman mengatur apa namanya, admin tadi, admin juga, oh bukan, apa ya, 123. Tadi di transaksi, kalau admin ada transaksi pembelian dan penjualan gitu ya. Tapi kalau di user biasa, kita buka di sini aja. Kita loginnya pakai user 1. Oke, di user 1 transaksi hanya ada penjualan ya. Beda tadi di admin ada penjualan dan ada pembelian. Pembelian pun kita bisa atur, nanti kita bisa buat ya. Misalnya pembelian tadi yang ada penjualan 2 itu, oh ya, penjualan ya, penjualan ada tunai, ada kredit. Nah, di penjualan ini dia kan masih masuk ke transaksi penjualan, UX-nya tidak ada ya. Atau transaksi pembelian juga UX-nya tidak ada. Oh, ini belum kita larikan ke
Go sub 2 sudah. Ini juga teman-teman bisa buat go sub 3 atau tetap di go sub 2 juga bisa ya. Ke home, pengaturan, setting produk. Nah ini kalau begini harusnya ada subnya lagi ya, tapi belum kita setting. Kita lihat di sini setting produk. Nah ini setting produk, UX-nya tidak ada, berarti dia sebenarnya kalau UX-nya ini kita buat ya, kita langsung setting produk misalnya. Setting produk juga artinya UX dan menu tidak harus sama ya. Bisa saja berbeda, tapi nama UX itu harus sama dengan UX yang sudah kita siapkan. Maka dia akan mengakses UX kalau kita membuat seperti itu. Transaksi apa tadi? Transaksi ya. Lali aku. Setting produk. Oke, pengaturan setting produk. Nah ini sebenarnya dia masuk ke UX gitu ya, masuk ke UX. Kalau kita tentukan kita buat lagi ya, kita buat lagi setting produknya, berarti kita buang UX-nya. Kita buat turunannya dari setting produk 103 10301 pembelian setting produk kan setting produk stok produk, hanya admin. Ini langsung ke pengaturan produk. Nah, ini stok produk. Ini berarti langsung masuk ke UX-nya. Jadi demikian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa diikuti dan silahkan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi pada kesempatan kali ini menu-menu kita membuat menggunakan aksesnya berdasarkan kode dari menu tersebut, dan pengelompokannya pun menggunakan menu serta ada hak aksesnya ya dari masing-masing menu tersebut bisa kita sesuaikan. Untuk hak akses teman-teman bisa sesuaikan, bisa 2, 3 ya, atau nanti bagian penjualan ada akses tersendiri bukan user biasa, itu juga bisa. Dan untuk kedalaman silahkan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.